Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, kami mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Matematika, program studi Pendidikan Matematika, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah Belajar dan Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Ibu Siti Zakia, SPD MPD. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan saya sendiri Abdul Hajung Loli dan teman saya Febi Febriani Melu, Sartika Sri Rahayu dan Nur Laila Ismail Tani. Ya, pokok pembahasan pada materi kali ini ada 8, yaitu yang pertama ada TGT atau kepanjangannya Teams Games Tournament. Kemudian yang kedua ada TAI atau kepanjangannya Team Assisted Individually. Kemudian yang ketiga ST, Snowball Throwing. Kemudian yang keempat ada NHT yaitu Number Head Together. Kemudian yang kelima ada Jigsaw. Yang keenam ada TPS, Think Pair Share. Kemudian yang ketujuh ada GI, Group Investigation. Kemudian yang kedelapan ada TTW yaitu Think Talk Write. Ya, masuk pada materi yang pertama yaitu TGT atau kepanjangannya Teams Games Tournament. Untuk pengertiannya, pada mulanya metode ini dikembangkan oleh David DeVries dan Kate Edward. Namun, pada kenyataan ini merupakan metode pembelajaran pertama kali dari John Hopkins. Model pembelajaran TGT adalah salah satu tipe atau model pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan. Artinya, model ini melibatkan keaktifan seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status dan kemudian melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur permainan dan reinforcement. Adapun untuk komponen-komponen dalam model pembelajaran ini, yang pertama ada penyajian kelas, kemudian yang kedua ada kelompok, yang ketiga permainan, yang keempat turnamen atau lomba, kemudian yang kelima ada penghargaan kelompok. Kemudian dalam pengimplementasian ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, pembelajaran itu terpusat pada siswa. Kemudian yang kedua, proses pembelajaran dengan suasana berkompetisi. Yang ketiga, pembelajaran bersifat aktif. Yang keempat, pembelajaran diterapkan dengan mengelompokkan siswa menjadi tim. Yang kelima, dalam kompetisi diterapkan dengan sistem poin. Kemudian masuk pada kelebihan dan kekurangan ataupun kelemahannya pembelajaran TGT. Untuk kelebihannya, yang pertama, mengedepankan penerimaan terhadap perbedaan individu. Yang kedua, dengan waktu yang sedikit, siswa itu dapat menguasai materi secara mendalam. Kemudian yang ketiga, proses belajar mengajar berlangsung dengan keaktifan dari siswa. Yang keempat, mendidik siswa untuk berlatih bersosialisasi dengan orang lain. Yang kelima, motivasi siswa belajar lebih tinggi. Sedangkan untuk kelemahannya, bagi guru sulit mengelompokkan siswa yang mempunyai kemampuan heterogen dari segi akademis. Sedangkan kelemahan bagi siswa, masih ada siswa berkemampuan tinggi, kurang terbiasa dan sulit memberikan penjelasan kepada siswa lainnya. Masuk pada materi yang kedua yaitu TAI, kepanjangannya Team Assisted Individually. Dimana untuk pengertiannya, metode ini diprakarsai oleh Robert Slavin, yang dimana metode ini merupakan perpaduan antara pembelajaran kooperatif dan pengajaran individual. Slavin mengatakan bahwa matematika TAI diprakarsai sebagai usaha merancang sebuah bentuk pengajaran individual yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang membuat metode pengajaran individual menjadi tidak efektif. Dengan kata lain, dengan membuat siswa bekerja dalam tim-tim kooperatif dan mengemban tanggung jawab, mengelola dan memeriksa secara rutin, saling membantu satu sama lain dalam menghadapi masalah, dan saling memberi dorongan untuk maju, maka guru dapat membebaskan diri mereka dari pengajaran langsung kepada sekelompok kecil siswa yang homogen yang berasal dari tim-tim siswa yang heterogen. Kemudian masuk pada komponen-komponen dalam pembelajaran TAI, di mana model pembelajaran kooperatif tipe TAI memiliki 8 komponen, yaitu yang pertama, placement test digunakan untuk mengetahui kemampuan awal siswa dan sebagai dasar pertimbangan pengelompokan. Maka siswa dalam tahap ini diberi tes yang berupa pretest atau berupa hasil tes sebelumnya. Kemudian yang kedua ada teams. Siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 4-5 orang yang heterogen. Kemudian fungsi kelompok ini adalah memastikan semua anggota kelompok ikut dan memiliki kesempatan yang sama untuk sukses. Kemudian yang ketiga ada teaching group.
Guru menjelaskan materi pokok secara klasikal pada siswa, yaitu dengan memperkenalkan konsep-konsep utama pada siswa sebelum mereka mengajarkan tugas secara individu. Kemudian yang keempat ada student kreatif. Sebelum siswa bekerja dalam kelompoknya, terlebih dahulu masing-masing siswa berusaha membaca, memahami materi pelajaran, serta mencoba mengerjakan tugas secara individu. Kemudian yang kelima, tim study. Para siswa diberikan suatu unit perangkat pembelajaran secara individu. Unit tersebut berisikan materi dan kemudian para siswa mengerjakan dan membahas unit-unit tersebut dalam kelompok masing-masing. Jika ada siswa yang mendapat kesulitan, disarankan untuk meminta bantuan dalam kelompok sebelum meminta bantuan kepada guru. Kemudian yang keenam ada whole class unit. Pada tahap ini dilakukan diskusi kelas, yaitu setiap anggota kelompok presentasi hasil kerja kelompoknya. Ketika ada kelompok yang mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, maka tugas kelompok lain adalah menanggapi jawaban dari hasil kerja kelompok yang dipresentasikan. Kemudian, setelah diskusi, guru melakukan evaluasi terhadap jalannya diskusi, serta membenahi atau menyempurnakan belajar siswa. Dan kemudian di akhir diskusi, guru meminta siswa untuk membuat kesimpulan. Yang ketujuh, efek tes. Guru memberikan tes untuk mengukur kemampuan siswa setelah diberikan materi. Pada penelitian ini, tes diberikan setelah akhir pembelajaran. Kemudian yang kedelapan, team scores and team recognition, di mana di akhir pembelajaran guru menghitung skor kelompok, di mana skor ini didasarkan pada jumlah rata-rata dari nilai tes anggota kelompok. Masuk pada kelebihan dan kelemahan model pembelajaran kooperatif tipe TII, di mana berikut ini adalah kelebihan dan kelemahan model pembelajaran TII. Kelebihan yang pertama, meningkatkan hasil belajar. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga, mengurangi konflik antar pribadi. Yang keempat, program ini akan sangat membantu siswa yang lemah. Untuk kelemahannya, tidak semua mata pelajaran cocok diajarkan dengan model pembelajaran TII. Yang kedua, apabila model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang baru diketahui, maka peserta didik itu akan bingung dan sebagian kehilangan rasa percaya diri. Kemudian yang ketiga, ada siswa yang kurang pandai secara tidak langsung akan menggantungkan pada siswa yang pandai. Nah, itulah dua materi yang dapat saya sampaikan, dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Feby Febriani Melu. Ya baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya telah memberikan kesempatan kepada saya. Selanjutnya kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu snowball throwing atau biasa disingkat dengan ST. Untuk pengertiannya, snowball secara etimologi berarti bola salju, sedangkan throwing berarti melempar. Nah, dalam pembelajaran snowball throwing, bola salju yang dimaksud merupakan sebuah kertas yang berisi pertanyaan yang telah dibuat oleh siswa untuk dilemparkan kepada teman-temannya agar bisa dijawab. Adapun tujuan pembelajaran dari model snowball throwing ini, menurut Asrori ada 3 poin. Yang pertama, melatih siswa untuk mendengarkan pendapat orang lain. Yang kedua adalah melatih kreativitas dan imajinasi seorang siswa. Dan yang ketiga, bekerja sama. Nah, dalam pembelajaran snowball throwing ini juga terdapat kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan yang pertama, dapat melatih kesiapan siswa. Yang kedua, saling berbagi pengetahuan atau saling bertukar pendapat. Dan yang ketiga, terciptanya suasana belajar yang komunikatif dan menyenangkan. Nah, untuk kekurangannya, yang pertama, sangat bergantung pada kemampuan siswa dalam memahami materi. Sehingganya apa yang dikuasai oleh siswa hanyalah sedikit. Yang kedua, ketua kelompok yang kurang mampu menjelaskan dengan baik akan menjadi penghambat bagi para anggota lainnya. Sehingganya diperlukan waktu yang lebih lama dalam menjelaskan materi. Nah, yang ketiga, tidak ada kuis individu maupun penghargaan, sehingganya para anggota kelompok tersebut tidak termotivasi untuk bekerja sama dalam menyelesaikan satu tugas kelompok. Selanjutnya masuk pada materi pembahasan yang keempat, yaitu NHT atau kepanjangannya Number Head Together. Nah, dalam pengertiannya, model pembelajaran Number Head Together ini adalah suatu teknik yang melibatkan siswa untuk mendengar, berbicara, maupun bekerja sama dalam satu grup. Kemudian, adapun manfaat
dari model pembelajaran number hit together ini terdiri atas 3, yaitu yang pertama sadar akan perbedaan. Nah, yang kedua mengembangkan berpikir cepat dan sistematis. Dan yang ketiga meningkatkan social skill. Nah, adapun kelebihan dari model matematika ini yaitu yang pertama mudah dipahami siswa, yang kedua perselisihan antar umat mulai menurun. Nah, yang ketiga akal budi siswa semakin meningkat. Yang keempat dapat menerima perbedaan, dan yang terakhir saling toleransi. Nah, sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya atas nama Sartika Sri Rahayu. Kepada saudari Sartika dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu jigsaw dan things per share. Yang pertama jigsaw. Menurut Elliot Aronson menyatakan bahwa jigsaw adalah model pembelajaran yang bertujuan agar siswa bisa saling bergantung satu sama lain untuk meraih tujuan atau keberhasilan. Adapun kelebihan dan kekurangan jigsaw, kelebihannya yang pertama yaitu staf ahli membantu aktivitas guru. Dengan adanya grup staf ini, maka segala aktivitas guru akan semakin mudah sehingga guru bisa memikirkan target lain untuk kebaikan siswa. Yang kedua, pemahaman menyeluruh ke siswa. Pemahaman setiap materi yang diberikan akan semakin menyeluruh pada siswa. Siswa bisa merasakan pemahaman yang hampir sama. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri siswa. Model pembelajaran jigsaw bisa meningkatkan kepercayaan diri siswa karena di sini mereka dilatih untuk menjelaskan berpendapat. Adapun kelemahannya yang pertama, timbul masalah ketika staf ahli dengan siswa yang dijelaskan memiliki pemahaman yang berbeda. Yang kedua, beberapa siswa tidak percaya diri. Yang ketiga, implementasi dengan lebih dari 30 orang akan susah. Kemudian, materi yang kedua yaitu things per share. Model pembelajaran things per share mengedepankan siswa untuk berperan aktif bersama dengan teman kelompoknya dengan cara berdiskusi untuk memecahkan suatu permasalahan. Tujuan things per share ini, diskusi mempunyai berbagai macam variasi yang tidak monoton dan bisa berkembang menjadi lebih efektif. Ini dikarenakan setiap diskusi memerlukan rencana yang sistematis dan bisa lebih berkembang, sehingga saat things per share digunakan, siswa memiliki kesempatan untuk interaksi, saling berpikir, dan membantu satu dengan yang lain, terutama dalam mengatasi masalah materi pembelajaran. Adapun kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya yaitu yang pertama siswa berperan aktif, yang kedua melatih siswa agar bertanggung jawab, yang ketiga melatih siswa berbicara di depan kelas, yang keempat meningkatkan percaya diri kepada siswa. Adapun kekurangannya, yang pertama bergantung pada pasangannya, yang kedua gagasan terbatas karena dalam grup hanya terdiri dari 2 orang siswa, yang ketiga jika ada masalah di diskusi kelompok tidak ada yang menengahi. Nah, itu materi yang dapat saya bawakan. Selanjutnya akan dibawakan oleh Nur Laila Ismail Tani. Baik, terima kasih untuk yang materi sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dengan materi model pembelajaran group investigation. Dari segi pengertian, model pembelajaran group investigation ini merupakan model pembelajaran yang menekankan pada partisipasi dan aktivitas siswa dalam mencari informasi atau pelajaran yang akan dipelajari dengan menggunakan bahan-bahan yang telah disediakan. Adapun tujuan dari model pembelajaran ini, yang pertama yaitu melakukan investigasi secara sistematik dan analitik, yang kedua pemahaman secara mendalam, dan yang ketiga yaitu melatih siswa untuk bekerja secara kooperatif. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yang pertama kelebihan, meningkatkan prestasi siswa, meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan komunikasi yang baik, dan yang keempat mendorong siswa agar aktif dalam belajar. Adapun kekurangannya yaitu model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang kompleks sehingga sulit untuk diterapkan, dan yang kedua model pembelajaran ini membutuhkan waktu yang cukup lama.
Berikut ada materi tentang model pembelajaran Think, Talk, dan Write. Model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang dapat menumbuh kembangkan kemampuan pemahaman dan komunikasi siswa. Adapun tujuan dari penerapan pembelajaran ini, yang pertama yaitu membantu siswa dalam mengkonstruksikan pengetahuannya sendiri. Yang kedua, melatih siswa untuk menuliskan hasil diskusi ke dalam tulisan yang lebih sistematis. Adapun kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran ini. Kelebihannya yaitu mengembangkan pemecahan yang lebih bermakna. Yang kedua, meningkatkan berpikir kritis. Yang ketiga, siswa lebih aktif. Yang keempat, meningkatkan berkomunikasi. Adapun kekurangan yaitu kesulitan mengembangkan lingkungan sosial mereka. Guru harus benar-benar menyiapkan semua media dengan baik agar dalam menerapkan model pembelajaran ini tidak mengalami kesulitan. Sekian pemaparan dari saya, maka berakhirlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam penyampaian, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.